Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ilmin wa minhal israr 'ala ma'siyatillah wal bukhlu bima aujaballah wa su'udz dzanni billah wa bi khalqillah ila anqala wa tasghir lima 'azzamallahu min ta'ah au ma'siyah au Qur'an au ilmin, termasuk maksiatnya hati. Kemarin dikatakan engkau meremehkan apa-apa yang Allah agungkan, baik itu berupa ibadah, kau meremeh-remehkan ibadah, menunda-nunda ibadah dengan meremehkan, atau maksiat, kau lakukan maksiat dengan cara hatimu meremehkan, kau menganggap dosa kecil, atau engkau menganggap saya akan tobat kepada Allah. Ini termasuk meremehkan akan yang Allah agungkan. Termasuk adalah Al-Quran. Kau remehkan Al-Quran, entah ya dengan cara meletakkan Al-Quran di tempat yang tidak layak, ya, atau tempat yang rendah, atau kalau kalian membacanya dengan bacaan-bacaan yang di situ ada musik-musiknya, ya, termasuk meremehkan Al-Quran. Yang berikutnya au ilmin utawa ilmu. Au ilmin utawa ilmu, atau engkau meremehkan akan ilmu, ya, termasuk meremehkan ilmu. Ini termasuk maksiatnya hati, ya, sehingga orang yang ngaji ilmu sambil meremehkan ilmu nggak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, kita mengaji ilmu itu harus mengagungkan ilmu yang kita kaji. Andai kan kita belajar ilmu agama, ilmu fikih, agungkan ilmu fikih itu seagung-agungnya, ya, agungkan, maka ilmu itu akan masuk dalam hatimu, ya, diagungkan. Ya, waktu membawanya, menempatkannya, waktu membacanya, kau agungkan dengan engkau mengulang-ulang membacanya, maka ilmu itu akan terukir dalam dada kalian. Termasuk ilmu syariat, ilmu nahwu, termasuk ilmu syariat, ilmu nahwu, ilmu sharaf, termasuk adalah ilmu syariah, ya, termasuk ilmu tentang akidah, tentang fikih, tentang tauhid, tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu adab, ya, adab, termasuk kitab ini malah ketiga-tiganya membahas tentang arkanuddin, tentang pondasi-pondasi agama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Kalau kau agungkan kitab seperti ini, maka kitab itu akan terukir dalam hatimu, ya, sambil kita mujahadah, serius membacanya, serius memahaminya. Kalau ada penjelasan yang sudah paham, ditulis, ya, kalau ada penjelasan yang engkau asalnya nggak paham jadi paham, ditulis. Nah, ini termasuk mengagungkan akan ilmu. Maka ilmu yang kamu agungkan, engkau akan agung sebab ilmu tersebut.
Dan orang yang seagung sebab ilmu itu akan abadi selama tidak dicoreng kemuliaan ilmu itu dengan cinta dunia. Ya, selama tidak kau coreng keagungan ilmu itu dengan cinta jabatan, cinta dunia, cinta penghormatan. Penghormatan termasuk dunia, senang dihormati. Kalau enggak dihormati marah. Ya, ingin dipuji, ingin ditokohkan. Ini termasuk adalah sesuatu yang membuat ilmu itu menjadi cahayanya menjadi hilang. Ya, kenapa? Karena pemiliknya adalah gila kehormatan, gila harta, gila kedudukan. Ini termasuk ilmu. Maka agungkan. Termasuk maksiatnya hatimu manakala hatimu tidak mengagungkan akan ilmu. Itu ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu agama, bukan sembarang ilmu. Ya, adalah ilmu agama, ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri khasnya ilmu itu engkau tambah dekat dengan Allah. Ya, ciri khasnya ilmu itu adalah membantu engkau semakin dekat kepada Allah. Asalnya malas menjadi rajin, asalnya sombong menjadi tawadhu. Ya, asalnya engkau angkuh sekarang tidak lagi. Asalnya pelit menjadi pemurah. Ya, asalnya engkau pendendam sekarang tidak. Ini namanya ilmu. Ini ilmu yang mendekatkan dirimu kepada Allah, namanya ilmu manfaat. Ya, tapi kalau ilmu itu tidak mendekatkan kepada Allah, maka hakikatnya ilmu adalah bala bagimu. Ya, ilmu yang tidak mendekatkanmu kepada Allah itu hakikatnya adalah bala bagimu. Ya, tambah pintar, tambah sombong, tambah pintar, tambah bangga diri, tambah pintar, tambah pendendam. Ini berarti ilmumu adalah bencana bagimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan," kata beliau. Man izdada ilman, barang siapa ilmunya bertambah terus, tambah alim, tambah alim, tambah alim, tambah alim, wa lam yazdad huda, tapi enggak disertai hidayah, enggak tambah semangat, enggak tambah berbakti pada kedua orang tua, enggak tambah patuh pada gurunya, ya, enggak tambah tawadhu, ya, enggak tambah rahmat hatinya kepada masyarakat, maka kata Rasulullah bagaimana? Lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka ilmu tersebut tidak menambahkan dirinya kepada Allah kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah termasuk ilmunya iblis, ilmunya iblis. Maka dikatakan, ya, a'lamul khalqi, ya, minal ladzina sabaqat lahumus syaqawah, termasuk orang alim, ya, orang alim yang disestempel orang celaka adalah iblis, ya, makhluk yang alim, ya. Bab iblisu kana iblisu aliman kabira. Iblis itu adalah alim dan besar. Tegese pembesar orang alim, pembesar orang alim. Cuma ilmunya tidak membuat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, orang alim dari kelompok orang-orang celaka adalah iblis. Lah orang yang tambah alim, tambah ngeneki, tambah sombong, tambah angkuh, tambah pendendam, ini tidak ubahnya adalah murid-muridnya iblis, waliyadzubillah, nasallallahu alafiyah. Ini, maka dari itu bagaimana agar kita terhindar daripada itu semua? Doa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan agungkan ilmu tersebut. Termasuk cara mengagungkan ilmu itu apa? Diamalkan. Ya, agungkan ilmu tersebut. Bagaimana termasuk cara mengagungkan ilmu? Cara mengagungkan ilmu itu diamalkan. Ilmu mengajari kita menjaga sholat, jaga sholatmu. Ilmu mengajari kita berbakti pada orang tua, berbakti. Mengajari kita taat pada guru, taat pada guru. Mengajari kita taat pada peraturan, taat pada peraturan.
Ini termasuk adalah cara mengagungkan akan ilmu. Lihat di tengahnya. Au ilmin ay syar'iyyin. Maksudnya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariah. Ilmu syariah. Contohnya kal hadis, seperti ilmu tentang hadis, ilmu wat tafsir dan ilmu tafsir, wal fiqh dan ilmu fikih. Termasuk sarana daripada itu semua adalah ilmu nahwu, sorof. Ini sarannya ilmu syariat sama. Ya, wa kadza alatuha kan nahwi. Begitu juga alatnya, alat untuk memahami itu semua. Termasuk diantara yang membantu memahami itu apa? Kan nahwi. Termasuk ilmu nahwu dan selainnya. Apa selainnya? Ya sorof, ya yang lain. Ya. Maka dari itu jangan sekali-kali kau remehkan akan ilmu, agungkan ilmu. Engkau akan agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka daftarkan diri Anda menjadi orang agung mulai sekarang. Ya, daftarkan diri Anda menjadi orang agung mulai sekarang. Bagaimana? Agungkan ilmu, diamalkan ilmu. Ya, innamal ilmu huwal amal. Yang dikatakan ilmu itu yang kamu amalkan itulah. Yang kamu amalkan, baik dengan teman, baik dengan saudara. Ini termasuk mengamalkan ilmu. Tawadhu, ya, mudah menolong orang, membantu orang. Ini termasuk adalah al-amal bil ilmi. Tsumma qala ya ila akhir wallahu bissawab. Rabbi fanfa'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.